Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus mengalir di hidup kita semuanya. Masih dalam topik pembahasan kita akan bicara tentang kasih karunia dari Sang Bapa. Kita akan membahas tentang kasih yang memulihkan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, hari ini saya tidak juga membacakan ayat itu. Bapak Ibu, buka Alkitabnya di Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Bacalah dengan baik dan simaklah renungan firman Tuhan ini supaya kita bisa mengunyah, memakannya dan menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran iman Kristen harus dipegang erat. Jangan sampai dibiarkan gugur dalam hidup kita. Kebenaran tersebut adalah seburuk apapun diri kita karena dosa. Jika kita kembali ke kasih karunia, maka kita pasti akan punya ending hidup yang mengalami perubahan yang dibuat menjadi indah oleh kasih karunia itu. Tetapi lain halnya dengan iblis. Sebaik apapun diri kita, sesaleh apapun diri kita, jika kita tidak menerima kasih karunia Yesus, pasti ending hidup kita akan menjadi buruk. Camkan kebenaran iman ini, Bapak Ibu yang kekasih. Tanpa kasih karunia di dalam Yesus, tidak akan pernah ada pemulihan. Ada orang kaya yang ditolak oleh Yesus, ada orang yang kecil yang sampai dewasa adalah orang yang baik menurut hukum dan standar dewasa atau dunia ini. Tetapi dia ditolak oleh Yesus. Karena mereka merasa tidak butuh Tuhan. Karena mereka merasa tidak butuh kasih karunia. Karena mereka merasa tidak butuh pertolongan dari Tuhan. Karena mereka tidak merasa butuh keselamatan. Karena mereka merasa diri mereka baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang kasih karunia yang memulihkan. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih karunia Bapa itu memulihkan kemuliaan kita. Ketika Sang Bapa membawa Sang Anak, setelah mereka berjumpa, Sang Bapa itu kemudian membawa anaknya pulang ke rumah. Kemudian dia memberikan perintah kepada pembantunya untuk mengambilkan jubah yang indah. Bapak Ibu, jubah itu memberikan sebuah tanda otentik tentang sebuah kemuliaan. Jubah bukan hanya bicara tentang supaya kita tidak telanjang dan kita tidak menjadi malu, tetapi juga jubah berbicara tentang hakikat sebuah kemuliaan. Zaman dulu, zaman masa-masa Israel, raja memakai jubah kemuliaan berwarna ungu. Dan jubah kemuliaan itu dikenakan kepada Sang Anak yang bungsu yang terhilang itu. Jubah kemuliaan. Ketika kita dipulihkan oleh kasih karunia, kemuliaan kita dikembalikan lagi. Kita bukan lagi menjadi anak jalanan. Kita bukan lagi gelandangan. Tetapi kita adalah anak raja yang mempunyai kemuliaan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan ada sesuatu yang sangat-sangat ironis. Jubah kita adalah kemuliaan, tapi hati kita gelandangan, hati kita adalah anak jalanan. Pikiran kita jalanan juga. Perilaku kita adalah orang-orang jalanan juga. Jikalau Tuhan mengenakan kepada kita, memulihkan kepada kita semuanya kemuliaan kita, maka harusnya pikiran kita juga menjadi mulia, perkataan kita menjadi mulia, hidup kita menjadi mulia, hati kita menjadi mulia, perilaku kita juga harus menjadi mulia. Bukankah Bapa kita di surga juga demikian? Bukankah Dia memberikan jubah kemuliaan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus? Bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita semuanya? Supaya Roh yang kudus itu menguduskan kita dari ke hari ke hari. Supaya kesuciannya makin hari makin diperbesar dalam hidup kita semuanya. Sehingga waktu kesucian dan kemuliaan, waktu kesucian dan kekudusan Allah itu nyata di hidup kita, maka kemuliaan Allah, Shekinah glory Allah dipancarkan dalam kehidupan kita semuanya. Kasih karunia Allah mengembalikan kita pada posisi menjadi seorang yang mulia. Ingatlah, baik-baik, bukan lagi orang rendahan. Kita bukan lagi orang jalanan. Kita bukan lagi orang gelandangan. Tapi kita adalah orang yang telah dipulihkan oleh Bapa dalam kasih karunia. Dan jubah kemuliaan itu dikenakan kepada kita. Dan tanda-tanda kemuliaan itu ada pada diri kita. Setelah kita dipulihkan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia Bapa itu memulihkan kuasa yang ada di dalam diri kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Sang Bapa bukan hanya Dia memberikan pengenakan jubah kemuliaan kepada Sang Anak bungsu. Tetapi hal yang kedua yang dilakukan oleh Sang Bapa adalah Dia mengenakan cincin pada jemari anaknya. Kemiskinan telah membuat anaknya turun
derajat dia sebagai seorang putra bangsawan, putra orang yang penuh kemuliaan, menjadi seorang gelandangan, menjadi seorang budak yang bekerja kepada banyak orang, menjadi seorang pekerja yang menajiskan diri, bekerja sebagai budak yang menangani babi. Orang Israel menandai dan memberikan stigma bahwa babi itu adalah binatang najis. Sebegitu buruknya ternyata hasil sebuah pelanggaran, pemberontakan, dan usaha menjauh dari hadapan Bapa dia. Tetapi begitu dia kembali, Bapa menggunakan jubah kemuliaan dan memberikan cincin, tanda pemulihan kuasa kembali. Sang anak bukan lagi seorang budak yang dapat diperintah, tapi dia diberi wewenang, diberi kuasa untuk memerintah kepada budak-budak atau pembantu-pembantu bapaknya. Kita bukan lagi budak, kita adalah anak Bapa kita. Kita diberikan cincin keputraan. Kita punya kuasa untuk memerintah. Kita punya kuasa untuk menggunakan dan melakukan sesuatu yang besar seperti Bapa kita di surga. Kuasa itu juga bisa berbicara tentang bagaimana anugerah kasih karunia, karunia-karunia, termasuk penyembuhan, karunia-karunia yang membuat kita memiliki iman, karunia-karunia kita bisa memberitakan Injil, karunia-karunia untuk melihat beberapa banyak karunia-karunia. Itu bicara tentang kuasa. Tetapi yang hebat lagi, kita tidak bicara tentang karunia-karunia supranatural, tapi kekuatan kuasa yang bisa membawa kita semuanya menaklukkan bagian dari tabiat lama manusia daging kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang menang dari dosa dengan dosa yang menguasai diri kita. Waktu dosa mengintip, membawa kita semuanya untuk berbuat jahat, kita memiliki kuasa untuk menghancurkan, memperkatakan, dan melawan dosa itu, sehingga kita menjadi orang yang tidak melakukan dosa, tetapi cenderung melakukan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia Bapa kita menyucikan kita. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Sang Bapa, selain dia memberikan jubah kemuliaan dan cincin, Sang Bapa itu dia memakaikan kasut kepada anak dia. Kasut itu dibuat supaya kasut itu diperuntukkan untuk kaki, sandal, ya, supaya kita tidak jadi kotor. Kaki itu yang sering bersentuhan dengan bumi, dengan tanah, dengan kekotoran. Dalam konteks Yahudi, jangan sampai akhirnya kaki kita tidak berkaki kasut, sehingga kita kemudian kena kotoran, binatang najis, dan itu menjadikan kita semuanya menjadi orang yang tidak pantas di hadapan kesucian itu sendiri. Kasut itu diberikan kepada sang anak. Secara alegoris itu menyatakan satu kebenaran tentang bagaimana Tuhan memulihkan lagi kondisi kesucian yang ada di dalam diri kita. Menjadi Kristen sebenarnya yang sejati bukan bicara tentang kita jadi kaya, kita jadi hebat karena kita punya karunia-karunia roh, kita kemudian menjadi seperti berhasil karena kita menjadi orang-orang yang memiliki kesaksian hebat. Enggak. Tetapi yang sejati di dalam kekristenan, kita percaya sama Yesus adalah bagaimana kesucian itu lebih berkembang, lebih besar lagi dalam hidup kita semuanya. Kasut rohani diberikan Sang Bapa dalam hidup kita semuanya. Bukankah kita adalah orang yang berdosa? Setiap hari hidup kita bersentuhan dengan dosa. Kalau kita ingin menghindari, pakai kasut, supaya kita terbebas dari segala dosa, kita dari najisan. Nah, kasut yang dari Bapa itu yang memungkinkan kita semuanya menjadi pribadi yang disucikan, dipulihkan. Bukankah waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati menebus dosa kita, dan memberikan kepada kita kodrat ilahi, kodrat kesucian dalam diri kita semuanya. Tanda dia orang Kristen sejati bukan ketika dia fasih berbahasa roh. Tanda orang Kristen sejati bukan ketika dia bisa melakukan praktek-praktek keajaiban spektakuler. Tanda seorang Kristen sejati ketika dia percaya sama Yesus adalah ketika dia memiliki buah-buah roh kesucian hidup yang makin hari makin mekar di dalam hidup dia. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menyehatkan, membuat kita semuanya segar lagi, makin cinta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengerjakan hidup kami, yang membawa kami bertumbuh, yang membawa kami makin hari makin mencintai Tuhan, yang membawa kami makin hari makin diserupakan dengan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami terus mematahkan setiap rancangan orang jahat, golongan-golongan, entah itu dari aliran-aliran ormas, baik itu ormas-ormas yang berkaitan ormas-ormas sosial atau ormas keagamaan, ekstrem kanan atau ekstrem kiri yang berusaha merolong Indonesia, yang mengacaukan Indonesia,
Orang-orang yang merasa kepentingan-kepentingan hal yang buruk itu tertutup, yang berusaha kemudian membangun aliansi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Semua rancangan jahat kami patahkan, kami tawan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pertobatkan mereka. Engkau memberkati Indonesia ini, supaya lawatan Roh Kudus ada banyak terjadi di Indonesia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kemudian dimenangkan untuk Engkau, Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk Presiden kami Jokowi, lindungi, jagai kekuatan fisiknya, jauhkan dari anasir-anasir jahat dan orang-orang yang jahat. Tuhan, lindungi dia. Berikan hikmat marifat supaya dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak, yang bersifat adil. Dan dia menjadi pembela untuk orang-orang yang minoritas juga, bukan hanya orang-orang yang mayoritas. Tuhan, Engkau memberkati jajaran kementerian, memberkati lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, supaya bisa bersinergis membangun bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk COVID-19 ini yang berimbas kepada kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan. Tuhan, Engkau campur tangan, berkati, supaya akhirnya, Tuhan, pandemi ini bisa berlangsung usai, sehingga tidak ada lagi yang menakutkan kami untuk kami bisa melakukan kehidupan secara normal. Tuhan memberkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19. Berkati, lindungi, jauhkan dari keterpaparan kepada COVID. Berkati antivirus COVID yang sudah ditemukan, supaya bisa kemudian Tuhan diimunisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak ada efek samping di dalamnya. Terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk mitra kami, sponsor kami yang memiliki usaha, bisnis, pabrik, perhotelan. Ya Tuhan, Engkau campur tangan, berkati mereka semuanya, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur, dan mereka tidak menjadi lemah. Berkati mereka dengan hikmat, supaya mereka bisa, Tuhan, menangani itu dengan cara hikmat Tuhan, sehingga mereka keluar dari krisis. Berkati transaksi jual beli, tender, atau usaha-usaha mereka, konsumen mereka, nasabah mereka, konsumen yang baru. Berkati juga, Tuhan, produktivitas. Berkati juga, Tuhan, untuk transaksi jual beli bisa berjalan dengan baik, supaya mereka bisa menjadi saluran berkat, bukan hanya untuk anak buah atau keluarganya, tapi juga untuk gereja-gereja Tuhan yang mengalami kekurangan. Kami juga berdoa secara khusus untuk, Tuhan, kota kami Cipanas. Berkati perekonomian di kota kami Cipanas. Kami berdoa untuk agrobisnis, agrowisata, niaga, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Berkati bupati, berkati juga, Tuhan, untuk camat, berkati juga kepala desa, lurah, berkati RW, RT. Jadikan mereka menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat di Cipanas. Kami terus berdoa, Tuhan, untuk gereja kami Cipanas. Tuhan, kami rindu memiliki sebuah gedung dan tanah yang dapat kami bangun untuk memobilisasi dan menata layang pelayanan-pelayanan kami, karena ada tempat ini, Tuhan. Secara finansial kami tidak memiliki keuangan yang cukup, tapi kami yakin bahwa Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Engkau sanggup untuk memberkati kami dengan cara-cara keajaiban. Kami hanya taat dan melakukan seperti firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka yang kami lakukan yang paling terbesar selain kami melakukan usaha-usaha kami adalah taat, mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami menutup semua pintu-pintu untuk kami berharap kepada orang, tapi kami membuka pintu satu-satunya untuk Engkau, supaya kami bersandar dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berdoa untuk jemaat kami mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan rumah tangga, Tuhan, Engkau campur tangan. Berdoa juga, Tuhan, secara khusus, Tuhan, untuk pertumbuhan iman rohani dan kecintaan jemaat kami, dan perubahan karakter jemaat kami, supaya mereka menjadi orang Kristen yang sejati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, selalu maju. Amin.